dari kelompok 5 izin untuk menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan HIV pada anak-anak. Human Immunodeficiency Syndrome (HIV atau AIDS) merupakan penyakit defisiensi imun sekunder yang paling umum di dunia dan merupakan masalah epidemik dunia yang serius. Secara global, kasus HIV merupakan masalah kesehatan yang sangat serius dan harus ditangani. Hingga akhir tahun 2019, terdapat 36,7 juta penduduk di dunia yang mengidap penyakit HIV. 1,8 juta dari jumlah tersebut merupakan kasus baru. Kasus HIV pada wanita hamil menyusui di dunia sepanjang tahun 2016 juga cukup tinggi, yaitu sebesar 76%. Kasus tersebut tentu membutuhkan penanganan yang tepat, terutama untuk mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu ke bayi. Penularan HIV terjadi hampir sama antara orang dewasa dan anak-anak di dunia, yaitu sebesar 54% pada orang dewasa dan 43% pada anak-anak. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, pola penularan HIV pada pasangan seksual berubah pada saat ditemukan kasus seorang ibu yang sedang hamil diketahui telah terinfeksi HIV. Bayi yang dilahirkan ternyata juga positif terinfeksi HIV. Ini menjadi awal dari penambahan pola penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi yang dikandungnya. Anak yang didiagnosis HIV juga akan menyebabkan terjadinya trauma emosi yang mendalam bagi keluarganya. Orang tua harus menghadapi masalah berat dalam perawatan anak, pemberian kasih sayang, dan sebagaimana dalam mempengaruhi pertumbuhan mental anak, menurut Nurs dan Kurniawan 2013. Kemudian tujuan dari ISS kemarin, yang pertama diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana prevalensi pada HIV anak. Kemudian yang kedua diharapkan mahasiswa mampu memahami kondisi atau hal yang harus diperhatikan pada HIV anak. Ketiga, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui peran perawat dalam upaya memberikan asuhan keperawatan pada HIV anak. Yang pertama yaitu prevalensi HIV pada anak. Prevalensi penularan HIV ke bayi dan anak bisa dari ibu ke anak, penularan melalui darah, penularan melalui hubungan seksual atau pelecehan seksual pada anak. Penularan dari ibu ke anak terjadi karena wanita yang menderita HIV sebagian besar 85% berusia subur di antara 15-44 tahun, sehingga terdapat risiko penularan infeksi yang bisa terjadi saat kehamilan atau in uteri. Berdasarkan laporan CDC Amerika, prevalensi penularan HIV dari ibu ke bayi adalah 0,01% sampai 0,7%. Bila ibu harus terinfeksi HIV dan belum ada gejala AIDS, kemungkinan bayi terinfeksi sebanyak 20% sampai 35%. Sedangkan jika sudah ada gejala pada ibu, kemungkinan mencapai 50%. Penularan juga terjadi selama proses persalinan melalui transfusi feto-maternal atau kontak antara kulit atau membran mukosa bayi dengan darah atau sekresi maternal saat melahirkan. Semakin lama proses persalinan, semakin besar pula risiko penularan, sehingga lama persalinan bisa dicegah dengan operasi sekso-caesaria. Transmisi lain juga terjadi selama periode postpartum melalui ASI. Risiko bayi tertular melalui ASI dari ibu yang positif sekitar 10%, menurut Nurs dan Kurniawan 2013. Penularan HIV dari ibu ke bayi bisa dicegah melalui 4 cara, mulai saat hamil, saat melahirkan, dan setelah lahir, yaitu dengan cara penggunaan antiretroviral selama kehamilan, kemudian penggunaan antiretroviral saat persalinan dan bayi baru lahir, kemudian penggunaan obstetrik selama persalinan, penata laksaan selama menyusui, pemberian antiretroviral bertujuan agar viral load rendah sehingga jumlah virus yang ada di dalam darah dan cairan tubuh efektif untuk menularkan HIV. Persalinan sebaiknya dipilih dengan metode kaisaria karena terbukti mengurangi risiko penularan HIV dari ibu ke bayi sampai dengan 80%. Walaupun kaisaria demikian, bedah kaisar juga memiliki risiko penularan HIV dari ibu ke bayi sampai 80%. Bila bedah kaisar selektif disertai penggunaan terapi antiretroviral, maka risiko dapat diturunkan sampai 87%.
Walaupun demikian, bedah kaisar juga mempunyai resiko karena imunitas ibu yang rendah sehingga bisa terjadi keterlambatan penyembuhan luka, bahkan bisa terjadi kematian saat operasi. Oleh karena itu, persalinan pervaginem dan seksio kaisaria harus dipertimbangkan sesuai dengan kondisi gizi, keuangan, dan faktor lain. Namun, jika melahirkan dengan pervaginem, maka beberapa tindakan harus dihindari untuk meminimalisir resiko, seperti terlalu sering melakukan pemeriksaan dalam atau memecahkan ketuban sebelum pembukaan lengkap, menurut Nur dan Kurniawan 2013. Untuk yang kedua yaitu kondisi atau hal yang perlu diperhatikan pada HIV anak. Kondisi lingkungan maupun eksternal harus diperhatikan karena dapat memunculkan respon perasaan tidak menyenangkan. Perubahan perasaan ini secara langsung menimbulkan perubahan psikologis maupun fisiologis. Dampak utama adalah perubahan pada psikologis, yakni stres, menurut Ayun 2017. Stres terjadi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun, termasuk anak-anak. Stres pada anak masih belum terlalu dipahami oleh orang tua, keluarga, serta masyarakat, menurut Danan Jaja 2013. Stres pada anak terjadi akibat adanya konflik, tekanan, frustasi, atau krisis dari diskriminasi sosial. Hal ini merupakan salah satu penyebab timbulnya stresor, terutama bagi anak yang menderita jenis penyakit HIV/AIDS, menurut Susanti 2017. Kondisi atau hal yang harus diperhatikan pada anak, yang pertama, badan yang kurus karena berat badan yang sulit bertambah. Kedua, sistem kekebalan tubuh yang lemah, sehingga anak lebih sering sakit. Tiga, anak sering mengalami infeksi bakteri, virus, jamur, dan juga parasit. 4. Kulit muncul ruam kemerahan hingga infeksi kulit. 5. Anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lambat. Selain itu, yaitu yang harus diperhatikan adalah kepatuhan pasien. Kepatuhan pasien harus dipantau sehingga dapat diketahui kendala atau faktor yang dapat menjadi penyebab, sehingga pasien tidak teratur berobat. Ketidakpatuhan dalam pelaksanaan terapi akan menurunkan efektivitas kinerja obat ARV, bahkan meningkatkan resistensi virus dalam tubuh, menurut D. Djuerban 2010. Kemudian yang ketiga adalah peran perawat dalam upaya pemberian asuhan keperawatan. Peran perawat dalam pemberian asuhan keperawatan yaitu kepada pasien HIV adalah dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan baik biologis, kemudian penguatan strategi coping, pemberian dukungan sosial dan dukungan spiritual kepada pasien selama menjalani perawatan untuk mempertahankan kekebalan tubuh secara optimal. Penting untuk diperhatikan bahwa tujuan dari asuhan keperawatan pada pasien HIV/AIDS dalam meningkatkan imunitas pasien yaitu melalui pemenuhan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual melalui cara menurunkan stres dan meningkatkan relaksasi. Baik, kemudian kesimpulannya, pola penularan HIV pada pasangan seksual berubah pada saat ditemukan kasus seorang ibu yang sedang hamil, diketahui telah terinfeksi HIV. Bayi yang dilahirkan ternyata juga positif terinfeksi HIV. Ini menjadi awal dari penambahan pola penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi yang dikandungnya. Penularan dari ibu ke anak terjadi karena wanita yang menderita HIV sebagian besar 85% berusia subur, sehingga terdapat resiko penularan infeksi yang bisa terjadi saat kehamilan atau in uteri. Berdasarkan laporan CDC, penularan HIV dari ibu ke bayi adalah 0,01% sampai 0,7%. Bila ibu baru terinfeksi HIV dan belum ada gejala AIDS, kemungkinan bayi akan terinfeksi sebanyak 20% sampai dengan 35%. Sedangkan jika sudah ada gejala pada ibu, kemungkinan mencapai 50%. Kondisi yang diderita anak secara lingkungan, yaitu baik internal maupun eksternal, harus diperhatikan karena dapat memunculkan respon perasaan tidak menyenangkan. Perubahan perasaan ini secara langsung menimbulkan perubahan psikologis maupun fisiologis. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.